podcast bareng Jewa seru kali ya. Telepon ah. Jeval telepon, ada apa nih? Halo Jeval? Halo Jem, halo. Kamu free gak sih hari ini? Iya. Jadi aku rencana pengen ngobrol gitu sama kamu. Oh gitu. Terus ini aku ke rumah kamu. Boleh sih, soalnya ini masuk video podcastku juga. Oh, bakalan masuk ke video podcast kamu. Oke, aku OTW deh sekarang. Oke, see you. See you. Hai Bu, balik lagi sama aku Jeval di Bincang-Bincang alias Bibi. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial telur 4 tapi bukan martabak dong. Penasaran gak sih? Ayo deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ini dia Jemima. Apa kabar nih Jem? Aduh, sebenarnya pressure sih ya diundang ke acara yang paling keren se-Indonesia nih. Aduh, siap dah si paling keren. BTW, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang kita seringkali nggak sadar lakuin dan malah memicu konflik di lingkungan sosial kita nih. Oh, berarti sebenarnya hari ini tuh temanya lebih ke arah nggak pernah atau nggak sadar, ya nggak sih, bener kan? Oh iya, benar-benar. Dan ini penting banget loh ya, supaya kita tuh lebih aware dengan sikap kita. Apalagi kita nih kan remaja yang masih berperasaan dan masih gampang banget terpengaruh oleh kondisi sosial kita, ya nggak sih? Setuju Ya nggak sih? bener banget, kayak remaja yang labil dan juga baperan ya, jadi bisa terpengaruh kemana-mana, ya kan? Bener ya? Itu tadi kamu ngomongin nggak pernah atau nggak sadar itu maksudnya apa sih? Nih, tau gak sih dalam kehidupan sosial, manusia tuh punya berbagai macam cara atau pola pikir bagaimana mereka menyikapi sesuatu. Nah, paham itu tentunya pasti diaplikasiin dong ya di kehidupan sehari-hari. Kan udah kayak, oh teorinya begini nih, berarti aku harus begini, pasti diaplikasiin di kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, tapi nggak jarang nih manusia tuh ternyata memiliki pola pikir yang salah, tapi mereka nggak sadar kalau saya itu tuh salah. Oh, yang kayak gitu ada istilahnya nggak sih? Ada dong, coba deh, tebak deh. Kita tuh udah pelajari nih di pelajarannya Miss Desi di sosiologi. Aduh, ini aku jadi ketahuan nggak pernah dengerin nih. Oke, tapi kira-kira tahu nggak nih istilahnya apa? Partikularisme dan eksklusivisme. Bener banget, walaupun nggak dengerin ini tapi tetap bisa ya tahu ada partikularisme sama eksklusivisme. Jadi dua paham yang udah dijelasin sama udah disebutin sama Jesslyn Valencia ini benar. Paham yang sebenarnya mungkin bisa aja sih bawa dampak positif ya. Nanti bisa aku jelasin lagi dampak positif itu apa. Cuman kemungkinan muncul konflik itu malah lebih besar karena bakalan jadi ada jarak gitu loh kalau misalnya punya paham partikularisme sama eksklusivisme tuh manusia satu sama lain jadi ada jarak gitu loh kayak kamu sama dia. Jadi ngomongin aku sama dia. Nih ya, ngomongin konflik, aku tuh pernah loh bahkan sering banget nemuin atau denger orang jelek-jelekin agama lain gitu. Pernah nih aku lagi ketemu sama temenku yang agamanya A, terus dia tiba-tiba ngehina agamanya B gitu. Padahal aku nggak ada bahas apa-apa tentang agama sebelumnya, tapi pas ada masuk di sosmed dia tentang agama, dia langsung ngomong yang enggak gitu. Dan sebaliknya, aku juga pernah dengar temen aku yang agamanya B, dia juga ngejelek-jelekin agama A, jadi kayak saling ngomongin gitu. Terus kayak mereka sih saling salah paham sih, karena ada pengaruh-pengaruh dari omongan mereka yang membuat mereka jadi nggak mau mulai mengenal satu sama lain, jadi cuman ngehakimin aja gitu dari sudut pandang mereka. Ya itu benar, itu salah paham aja sih karena kan mereka tuh nggak saling kenal kan agama satu sama lain dan nggak mau tahu karena mereka tuh udah kena provokasi dari mulut ke mulut. Kayak gini deh, agama A ini sebenarnya nggak tahu, masih belum tahu jelas nih tentang agama B apa dan sebaliknya juga. Tapi karena udah denger wah agama ini nih jelek banget nih, agama ini suka kayak gini, akhirnya si agama A ini kayak ada timbul rasa benci gitu kan di hatinya dia dan akhirnya dia karena dia tahu ada pemikir kayak gitu, akhirnya dia berusaha untuk menjauh, jadi nggak mau deket-deket dan nggak mau mengenal lebih deket lagi. Nah padahal kalau dipikir-pikir ya, soal sara tuh sebenarnya kita udah sepele banget ya dan kayak udah jadi makanan sehari-hari aja gitu kan. Karena kayak kita di sekolah, kita dimanapun mungkin sehari bisa lebih dari 3 kali kita dengar kayak harus saling menghargai, nggak boleh menghakimi, ya nggak sih? Kayak kita tadi seminar tuh kita dengar juga kan nggak boleh menghakimi dan
kita belajar di tugas-tugas lain juga pasti ada lah bahas-bahas kayak gitu ya. Bener ya, ini mah secara nggak sadar aku juga pernah nih kayak gini. Iya, nah itu tuh bisa dinamain loh kan, kayak mereka merasa hebat terus memisahkan diri gitu kan. Itu namanya eksklusivisme. Emang banyak ya konsep perbuatan dari eksklusivisme ini? Sebenarnya konsepnya tuh sama aja sih, cuman pemicunya tuh yang beda-beda ya. Bagaimana mereka bersikap tuh pasti sama ya, kayak memisahkan diri gitu. Kayak nih, sadar nggak sih kalau saya masyarakat tuh semakin modern sekarang? Sadar sih, cuman masih ada juga orang yang tradisional. Iya ada, nah ada baiknya sih. Tadi akan aku bilang kan ada baiknya juga, ada positifnya. Nah positifnya itu mereka bisa mempertahankan budayanya masing-masing, tradisinya juga, ya pokoknya gitu-gitu lah ya. Tapi kayak mereka malah mengarah ke primitif gitu nggak sih? Sebenarnya bukan, ya nggak semuanya primitif juga sih. Kayak mereka tuh ya menolak maju, bener sih kayak primitif, cuman intinya mereka tuh kayak nggak mau ngeliat dunia luar gitu lah, dan merasa budayanya tuh udah paling bagus. Padahal kalau mereka lihat mungkin ada yang bisa dikembangin, bukan dihilangin budayanya, tapi dikembangin, lebih dikembangin gitu. Tapi kalau kayak gitu malah jadinya ke etnosentris dong, nganggap kebudayaan mereka paling bagus dan ngerendahin kebudayaan lain. Sebenarnya etnosentrisme sama eksklusivisme ini emang ada hubungan ya, kayak erat gitu ya, mereka mirip-mirip, sepupuan. Benar. Nah terus etnosentrisme sama eksklusivisme ini apa bedanya? Kalau eksklusivisme itu tentang bagaimana masyarakat itu cuman mau ada di lingkupnya aja, di ruang lingkupnya dia. Kalau misalnya kayak kita nih udah belajar nih di sosiologi, in sama out group. Nah in group ini kayak misalnya aku sama kamu itu kan kita kayak satu circle gitu lah ya. Nah kalau misalnya karena kita ngerasa nyaman, dan kalau kita bareng-bareng itu disebut in group. Nah kalau misalnya kita ngeliat ada orang-orang dari out group, itu mungkin ada bakalan timbul rasa nggak suka, kita rasa benci, ada mungkin apalah perasaan-perasaan buruk gitu. Nah dan si eksklusivisme ini, orang-orang yang memiliki paham eksklusivisme, mereka hanya mau berteman dengan teman-teman yang ada di circle-nya aja. Sedangkan mungkin kalau mereka lihat di luar circle-nya mereka, mereka tuh bisa lebih mengembangkan potensinya atau memperluas pengetahuannya mereka ya. Tapi karena mereka punya paham si eksklusivisme ini, ya mereka nggak mau temenan sama orang lain. Nah tapi kalau si etnosentrisme ini, mereka masih mau temenan sama orang lain, cuman mereka tuh kayak nganggep, misalnya kayak tadi kan cowoknya circle ya, nah mereka tuh nganggapnya circle-nya mereka tuh paling bagus gitu, paling benar, paling kayak TOP BGT lah. Terus ya mereka ngerendahin si circle lain atau ngerendahin budaya lain gitu. Oke. Ngerti. Sekarang kita moving on to the next topic. Aku tadi dengar paham eksklusivisme ini berhubungan sama paham partikularisme. Benar. Berhubung tadi kita udah ngomongin eksklusivisme secara lengkap, dan semoga yang di rumah ngerti juga nih. Jelasin lagi dong lebih lengkapnya eksklusivisme itu apa sih, biar yang di rumah inget ya? Iya inget. mantep. Sama kita kan bahas contohnya. Aku baru sadar kalau saya tadi aku belum jelasin definisinya. Jadi eksklusivisme itu paham yang cenderung orang memisahkan diri dari masyarakat, jadi kayak individualisme gitulah. Terus sekarang mau tahu nih hubungannya sama eksklusivisme dan juga partikularisme gimana ya? Kalau misalnya tadi eksklusivisme memisahkan diri, partikularisme itu paham di mana orang hanya mementingkan kepentingan golongan atau budayanya sendiri atau sukunya sendiri lah, karena ada hubungan khusus gitu. Oh, oke. Waktu itu aku pernah tuh udah seneng nih sama temen aku yang ini, si A lah ya. Yeah. Terus waktu ada si B yang mau join ke kelompokku sama temenku, aku nih nggak suka, terus kayak nolak secara halus gitu. Jadi kayak ya kamu nggak boleh masuk lah ke grup aku gitu. Oh iya. Aku baru sadar itu masuk ke eksklusivisme sih. Iya, itu masuk ke eksklusivisme, benar. Emang manusia tuh suka nggak nyadar gitu lah ya. Bener. Tapi kamu pernah nggak sih, Jom? Apa? Relate ke lagu galau. Justru nih suka galau-galau mulu ya, padahal nih Jepal. Siap dah. Apa sih si paling mulu? Tapi betul kenapa aku jadi lagu galau? Ini loh, beberapa hari yang lalu aku kan ikut seleksi gitu buat tampil di drama musikal. Iya.
Terus semua menampilkan yang mereka bisa di seleksi itu. Oh, oke. Jadi aku bisa lihat peserta lain juga kan. Nah, bukannya kepedean atau gimana ya, tapi emang aku tuh nganggep aku tergolong ke peserta terbaik. Oh, jadi kayak maksudnya best performance yang mungkin masuk akal buat dipilih seleksi itu ya. Tapi yang kepilih malah kemampuannya malah yang menurutku bisa aja gitu. Oh, jadi kayak kamu ngerasa sebenarnya aku tuh juga layak loh kepilih, tapi kok yang dipilih tuh malah orang-orang yang ini gitu. Biasa aja. Nah, terus kan aku tanya ke peserta lainnya yang nggak kepilih juga. Ya. Terus mereka bilang hal itu tuh udah sering banget terjadi. Jadi kayak yang kepilih tuh cuman yang deket sama pelatihnya doang. Oh, kayak gitu. Itu sih konsepnya berarti itu sama banget sih. Itu pas banget sama yang mau aku omongin lagi juga nih. Tadi kan ada eksklusivisme. Aku tuh mau ngomongin partikularisme. Nah, ini tuh contoh dari partikularisme sih. Pas banget ya berarti? Iya, pas banget. Emang definisi dari partikularisme tuh apa sih, Jam? Nah, partikularisme itu paham masyarakat yang lebih mementingkan sukunya sendiri dan golongan sendiri. Tadi kan dijelasin ya sebenarnya. Cuman ini ngingetin lagi aja yang di rumah kalau misalnya partikularisme itu ya itu tadi. Terus kamu pernah gak sih ngalamin kayak yang aku alamin gitu? Pernah lah, pasti itu tuh udah jadi kayak kecenderungan orang, kebanyakan orang ya. Nah, kayak tadi udah dibilang kan, nggak pernah apa nggak sadar. Nah, orang-orang tuh sebenarnya nggak sadar mereka tuh juga pernah memiliki paham partikularisme dan diaplikasiin juga di kehidupan sehari-hari, namanya manusia ya. Nah, aku nih punya cerita juga nih, mirip-mirip sama yang kayak ceritanya Jeval tadi ya. Kalau Jeval tadi kan seleksi drama musikal dan dia nggak dipilih karena ada orang-orang yang udah punya koneksi gitu lah ya. Orang dalam lah. Orang dalam, bener, orang dalam. Kita sering banget dong denger tuh orang dalam. Nah, sama, aku tuh juga, jadi aku kan ikut basket ya. Nah, di basket ini aku tuh ikut klub. Dan di klub yang aku masuk ini ternyata sebagian besar murid-muridnya tuh merupakan murid-murid dari sekolah A. Dan ternyata lebih wownya lagi tuh, ternyata pelatihnya dari pelatih klubku itu merupakan pelatih dari sekolah si A, sekolah A. Ya, jadi yang banyak muridnya itu dari sekolah A. Dan mungkin 50% sih, bukan sebagian besar. 50% orang-orang yang ada di klubku itu merupakan murid-murid di sekolah A. Jadi pasti basket juga ada seleksinya dong kayak tadi. Nah, pas seleksi itu aku ngeliat ada kejanggalan gitu loh. Kenapa yang dipilih adalah murid-murid dari sekolah si A. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan siswa-siswa yang nggak kepilih, mereka tuh nggak kalah bagus. Bahkan mereka kayak mungkin bisa dibilang lebih jago gitu daripada si anak-anak yang kepilih ini. Tapi kalau dilihat-lihat lagi itu ternyata karena pelatih dari klubku yang nge-seleksi itu juga merupakan pelatih dari sekolah A, dan dia pasti udah punya hubungan baik, koneksinya udah deket banget lah ya sama orang tua murid, terus ada anak-anaknya juga karena kan mereka sering latihan bareng. Nah, akhirnya kayak ada hubungan sendiri gitu lah ya. Pasti kalau yang sekolah di sekolah A ini pasti lebih deket lah sama pelatihnya itu. Makanya si pelatihnya akhirnya kemudian ngeduluin kayak ngeprioritasin si pemain-pemain dari sekolah A, padahal belum tentu yang kepilih itu lebih bagus daripada yang nggak kepilih gitu. Orang-orang harus stop sih kayak gitu. Iya, bener. Jadinya orang-orang yang padahal kemampuannya tuh bagus tapi nggak punya koneksi atau kekuasaan, nggak dapat kesempatan apa-apa dalam mengembangkan dirinya. Bener, itu jadi kayak ngehambat kemajuan Indonesia ya, bener ya? Nah, seru banget sih hari ini. Durasinya udah habis soalnya. Aku dapat banyak banget dari podcast hari ini. Thank you ya Jem udah sempetin datang ke acara ini. Pasti abis ini nih viewersnya pasti baik banget nih. Aduh, kan emang selalu banyak ya. Ih, jangan salting gitu dong. Oke, ya udah. Pokoknya hari ini yang aku dapat itu sikap partikularisme dan eksklusivisme dapat memicu terjadinya konflik antar individu ya. Iya, bener banget. Juga bisa menutup kesempatan bagi orang-orang yang pengen berkembang gitu. Jadi kayak negatif lah bawaannya lah. Iya, benar-benar. Oke, thank you banget ya Jam udah sempetin datang. Oke, ya padahal udah bosan banget sih sebenarnya ketemu Jeval nih setiap hari ya. Tapi hari ini Jeval jadi host dan aku jadi narasumber. Mantep banget sih. Oke. Thank you ya Jam, thank you semuanya. Sekian dari episode podcast hari ini. Bye, Bubu.